menjadi kekuatan ekonomi yang berdemokrasi dan berkeadilan. to be better reformed as the democratic economic Terima kasih. growth. Thank you. Sampurasun. Ladies and gentlemen, the superpower competition for power and influence between United States and China will likely profoundly impact Indonesia in 21st century. Already while China's economic and military might are on the rise, and boldly its policymaking on issues like the South China Sea, the U.S. has taken countermeasures to protect regional interests. Washington D.C. has put into motion so-called pivot of Asia. Alan, next, Alia. Sometimes. Bagus, kadang-kadang, ya. Kadang-kadang, ya. Kadang-kadang saya berkunjung ke Indonesia. Sometimes I visit Indonesia. Berkunjung, visit. Okay? Yeah, I can actually do this. So I'm basically we're going to have an awful lot of people next year. I think I'm buying into this. So we had two categories, right? So the first category was the research image. Lihat jam. Ya, Jam berapa? 5 Ya, agak bagus. Jam 5. Look at. Si dua. 5 2 Dua. 2 3 Dua, tiga. 5 2 3. Bagus. Oke, mengajar. I teach you. Mengajar. Mengajar. Oke. Because guru is teacher. Ya, guru. Terima kasih Pak Andrew. Oke. When you are in Indonesia, jika kamu ada di Indonesia, don't say the names of the people, okay? Just say Pak or Ibu, okay? Because it's not common to call someone with the name, okay? It's not polite in Indonesia. But Even when they say Mr. or Mrs. yeah. Okay. Daughter? Anak Perempuan. perempuan. Ya, daughter. 谢谢。Right? So, yeah, Bandung. Close to Jakarta, right? Yeah, very close to it. Kan Kak Gugun waktu itu berhasil nih jadi duta muda Berhasil. PBB. Suksesornya selanjutnya ada yang dari Indonesia juga yang jadi duta muda PBB. Ada kayaknya dari Makassar kalau nggak salah. Oh, dari Makassar. Ada dari Makassar. Namanya saya lupa namanya itu. Artinya Indonesia tetap menjadi ini ya. Ada key point-nya Ada apa? Ambassador-nya ada ambassador. Ya, selalu punya peluang lah. Ada punya peluang di internasional. Betul. Nah, dari perjalanan menjadi duta muda PBB, sekian tugas, apa yang paling berkesan? Satu, pas keliling dunia sampai S2, S3 sekarang ini di luar negeri, tidak ada negara maju, yaitu mereka adalah orang yang sering baca. Nah, Kuncinya itu, baca. Lihat, pernah baca mungkin wali kota New York pas di kereta baca buku. ya. Wali kota New York tidak pernah pakai mobil Betul. saat bekerja. Sri Mulyani pas di Amerika nggak ada namanya ajudan sopir, dia Ya. nyetir sendiri sama suaminya. Kemudian wali kota London pas lagi baca buku, kemudian naik kereta ya, coba mohon maaf mau ke WC aja itu dibayarkan di WC itu banyak buku sekali. Kalau berkunjung ke negara maju ya, ke Amerika dan Eropa, ke negara-negaranya di WC pun banyak buku. Ya. Luar biasa. Keren. Makanya konsep dari Iqra ini ya, baca ya wahai Muhammad ya, Iqra bismillahirrahmanirrahim, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Baca peradaban, baca semuanya. Kalau pengen teknologi ya dari Al-Quran semua. Nah, itu yang berkesan itu adalah orang barat itu adalah sering baca buku. Walaupun sekarang sudah paperless lah zamannya ya. Ya. Dari iPad, sekarang udah ada iPhone aja banyak sekali download. Betul. Kindle. Ya. Berarti transformasi baca itu tidak identik harus paper, tapi juga sekarang udah eranya paperless ya bisa baca di mana aja. Yang lainnya banyak, itu hanya satu aja contoh. Siap. Contoh. Satu aja. Contoh. Ya kedisiplinan. Ya. Sistem demokrasi ya, walaupun sekarang lagi kolaps kan seluruh dunia kan. Betul. Dan salah satunya itu ya, kalau yang lain ya contoh ambulan.
Atau contoh orang nyebrang. Kalau orang nyebrang di luar negeri itu 3 meter orang mau nyebrang itu sudah berhenti. Kalau di Oke, kalau di kita ada ambulan tetap nggak mau minggir kan. Ya, kalau ada ambulan itu berhenti. siap. Di Amerika dan sekarang di Dublin, saya tinggal di Dublin ya, di Irlandia, di Inggris Raya. Jadi kalau ada ambulan itu minggir semua, berhenti. Nah ini yang menarik ya. Makanya orang masuk COVID banyak meninggal kan Ya. di jalan. Kebetulan ini ada relevansinya dengan Asli. rekan-rekan kita komunitas. Saya kasih contoh ada nih. Oh, ada. Videonya. Siap. Di Instagram. Nanti kita di-insertkan Boleh, liputannya. boleh. Nanti di-insertkan. Ini kebetulan di Purwakarta dan di Indonesia pada umumnya sekarang sedang ada happening itu komunitas relawan pengawal ambulan ya. Nah, kenapa itu sampai muncul ya karena memang kita sebelum sedisiplin di luar belum ada kesadaran public awareness ya. Ya, paling baik. Ketika ada ambulan itu harusnya memang otomatis secara inisiatif para pengguna jalan. Nah, inilah memberi ruang kepada ambulan lewat. Nah, ini menarik. Pertama tadi poin-poinnya pentingnya dari perjalanan Kang Gunggun di luar sana, Iqra, baca. Jadi memang luar biasa ini kalau kita kepada ya tadi sumbernya Al-Quran langsung ya. Al-Quran langsung mengamanahkan supaya khususnya Muslim baca Iqra. Maknanya mendalam ya. Satu ayat aja. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama asma Tuhan yang Maha Esa. Allah itu kan kata kita dalam agama kan, kalau di barat kan Tuhan ya, general. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang. Luar biasa maknanya. Ya, betul. Saya jadi inget ke sejarah penciptaan Nabi Adam. Nah, banyak bahwa sekali. kenapa beliau istimewa di mata malaikat ya? Karena beliau banyak sekali hafal nama-nama makhluk. Betul ya Kang Bun? Betul. Karena ya tadi mungkin selalu belajar. Jadi ya ini relevan nih, relevan. Satu ayat itu. Baru satu ayat Iya. dalam Al-Qur'an. Apalagi Iqra ya. Ya itu alhamdulillah obrolan kita mendalam. Amin. Kang Gunggun, kita lanjutkan perjalanan kisah hidupnya. Ya. Ada satu momen yang menarik waktu itu. Alhamdulillah salah satu bupati kita terdahulu. Ya. Kalau masih ingat dulu publik sempat ya katakanlah ada momen perjalanan Bupati Purwakarta ke Amerika Ya. ke sidang PBB. sidang PBB itu. Anak-anak mudanya. Oh, anak-anak mudanya. Ya, anak-anak mudanya. Ya, waktu itu nama lengkapnya itu International Young Leaders betul. Assembly. Alhamdulillah ya, artinya waktu itu kita juga luar biasa kagum ya. dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi ya di sidang PBB. Ya. Yang kita tahu salah satu fasilitatornya adalah Kang Gunggun. Amin. Bisa diceritakan Kang, itu teh momen apa gitu? Ya, jadi setiap tahun itu ada International Young Leaders Assembly namanya. Jadi sidang umum pemuda internasional PBB ya di headquarter New York. Jadi meminta saya, kebetulan kan lagi masih di muda PBB kan? Masih menimang tolong carikan tokoh muda dia menjabat dan punya prestasi di Indonesia. Tek, saya hilang. Siapa ini di Indonesia ini? Sahabat saya Pak Deddy. Dia membangun, dan dia dari lahir dari grassroots, dari grassroots, dari bawah. Dia selalu sederhana, simple. Pemikirannya itu bagaimana menggabungkan ada ide gagasan lingkungan dengan budaya. Luar biasa. Nah ini ya, jadi pertaniannya masuk, lingkungannya masuk, budayanya masuk, gitu kan. Nah ini yang menjadikan unik Purwakarta ini karena mengangkat isu budaya. Makanya kata Sampurasun kan beliau yang mempopulerkan. Walaupun banyak orang, tapi kan ketokohan beliau yang di Jawa Barat. Karena pertama kali diucapkan di gedung di PBB ya, di markas PBB ya. Sampurasun menggema di PBB. Nah ini yang menarik, sangat menarik. Jadi waktu itu Kang Gunggun langsung berkoordinasi mengajak beliau, Kang, ini ada undangan dari PBB, Akang bersedia nggak? Saya SMS ini dulu pas zaman SMS kan dulu kan ya, 2015. Ini Kang undangannya ini. Langsung kalian nelpon saya, oke Gun, siap katanya. Saya berangkat lah 2016 ya, kalau 15 ya. Habis pulang dari Amerika itu, ya udah kita berangkatlah kami bertiga dengan Ibu Ane ya, Ibu Ane Ratna Mustika. Dan di sana kita hampir 1 minggu di sana, di New York, Washington DC, ketemu rukun warga Pasundan. Terus sempat kita juga membangun
sate marangi. Oh ya, ada tuh. yang lewat food truck itu ya. Food truck itu. Konsepnya food truck ya. Betul. Kang Deddy memang pengen unik sih, pengen membawa marangi itu menggugah dunia kan. Iya. Gitu. Oke, setelah itu kalau nggak salah juga ada lanjutannya, Kang Gunggun membawa duta besar wali kota ya, wali kota ke Purwakarta, wali kota Amerika Serikat, sekarang senator namanya Saud Anwar. Oh, senator. Itu program Sister City kalau nggak salah. Iya, program Sister City kan kami kan dulu sering. Nah, jadi boleh saya dijelaskan Kang, Sister City itu apa Kang? Ini sebagai edukasi juga. Sister itu kerjasama antar negara yang mempunyai kesamaan visi dan misi untuk membangun kedua negara. Inti simpelnya itu. Ya, jadi dulu ada wali kota ke Purwakarta, ke Amerika, ada imam besar. Saya tadi tunjukin sama Pak Heri dan ini fotonya sama Mahaji ke Selawi ke sini. Kemudian bawa duta muda dari seluruh dunia ke Purwakarta. Yang apa judulnya program itu World Village Conference. Village Conference. Ya, waktu itu di Cianjawar. Ke Cianjawar ya, sampai di sawah itu ya. Sawah ya. Belokan dulu belum kenal sama AA ya. Kalau kenal rame kayaknya dulu. Alhamdulillah ya. Jadi konsep gagasannya itu beliau ingin mengangkat bagaimana jangan pernah meninggalkan kaki kita dari desa. Betul. Budaya digitalisasi harus berkesinambungan. Betul. Udah itu saya bawa ke ASEAN Summit di Malaysia. Pernah lihat tuh ya? Itu rame itu. Jadi yang ada parade karnaval ya, karnaval itu. Berapa negara ASEAN termasuk Barack Obama juga hadir kan. Namanya itu Pak Deddy saya menceritakan tentang World Best Industrial Village. Jadi desa berbasis industri kebudayaan. Menarik tuh. Kalau perlu kita eksplor lagi, cuman beliaunya berhenti sampai. Ya, siapa tahu kan nanti bisa. Ke depan lagi ya. Perlu, itu penting gagasan beliau baru pertama di Indonesia. Terus bawa Neng Gelis, saya ingat itu. Siapa? Neng Gelis yang agak-agak putih, bule-bulean itu. Neng Chelsea Islan itu. Oh iya, Chelsea ya. Terakhir itu program terakhir. Chelsea Islan gitu ya. Saya diminta oleh Pak Deddy itu karena saya nggak pernah minta sama beliau kan. Beliau yang minta sendiri, cuman gagasannya dari kita bersama-sama. Namanya World Tolerance Conference, konferensi toleransi dunia. Salah satunya kita bawa artis Chelsea Islan ke Purwakarta. Kebetulan beliau memang di IDE ya. Di IDE dan beliau memang promosikan slow budaya dan antaragama. Beliau kan Nasrani ya, jadi saya ingin mengangkat bahwa inilah Purwakarta yang senang terhadap toleransi antar budaya dunia. Betul. Tapi promosi juga kan, followernya banyak. Betul. Kalau bilang ada torehan lah, Kang Gunggun selama di Purwakarta selain di luar luar negeri, alhamdulillah artinya balance. Kita nggak hanya pergaulan globalnya saja, tapi tidak lupa kampung sendiri kan waktu itu. Oh ya, saya lupa gini. Jadi saya kenal Pak Deddy itu kan saya di Permata. Dulu memang waktu Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta Bandung ya. Bandung ya. Dulu memang waktu karena UIN itu pusatnya kan. Ya, geng UIN kan ke Pak Deddy ya, ke beliau. Jadi waktu SMP SMA tuh memang sudah kenal beliau, cuman saya nggak ada akses. Waktu saya ada kuliah di Bandung, saya dikenalkan dengan Ansor Permata dan akhirnya komunikasi terus sering dari 2007 itu ya. Sering dapat beasiswa ke Amerika, dapat beasiswa ke luar negeri, dikasih. Saya selalu izin Pak, saya mau berangkat, mau membawa atas nama Purwakarta dan Indonesia. Pasti saya ngomong tuh Purwakarta. Kan ditanya tanggal lahir Purwakarta. Oh, orang Purwakarta ya, orang Jawa Barat ya. Pasti selalu ditanya. Siap. Jadi saya selalu promosi. Kenal dengan Pak Purwanto ya dulu. Ya, sering ngasih beasiswa Pak Diaudin, Pak Dr. Andri. Itu senior-senior kami di Pemda waktu dahulu kala. Betul. Oh ya, kita jadi teringat kan beliau belum lama ini sama seperti Kang Gunggun lah. Sepertinya jaraknya tidak terlalu lama ya. Kang Gunggun kehilangan ibunda. Kang Deddy Mulyadi juga belum lama ini kehilangan ayahandanya. Betul. Dalam momen ini kami juga Kang Gunggun kita mengucapkan bela sungkawa kepada ayahanda Kang Deddy Mulyadi, Bapak Sahlin atau Pak Emi. Semoga almarhum husnul khotimah mendapatkan tempat terbaik di surga dan kita semua umat muslimin khususnya dipertemukan kembali di dalam surganya Allah SWT dan hari. Kang Gunggun apa mau disampaikan? Ya, saya turut berduka cinta kepada mentor dan guru saya Pak Deddy Mulyadi beserta Ibu Ane atas berpulangnya ayahanda Pak Deddy. Beliau sudah mendidik anaknya menjadi seorang bupati, menjadi seorang anggota DPR RI. Ini adalah sebuah kiprah yang luar biasa dari seorang ibunda dan seorang ayahanda. Kami yakin beliau husnul khotimah, insyaallah amin, sudah mendidik anak
menjadi seorang yang pemimpin untuk Indonesia dan berbakti kepada umat dan agama. Amin. Turut berbela-sungkawa Pak Deddy Mulyadi dan keluarga. Amin. Oke, kita lanjut lagi Kang ke story ya. Ya. Gugun Gumilar true story, real lah. Flashback ke belakang. Ya. Kita tadi sudah di perjalanan jadi duta muda, berarti itu dalam kurun waktu menempuh S1 S2 ya. Ya, S1 S2, Amerika, ya. S2, lalu kiprah Kang Gugun juga di Purwakarta membantu pemerintah daerah ya pada waktu itu. Dan terakhir berarti hari ini adalah pada fase menjalani studi S3. S3 ya. Nah, S3 ini apa Kang kalau boleh tahu programnya? Bidangnya apa? Majornya adalah filsafat. Filsafat. Kenapa milih itu Kang? Basicnya agama. Oh iya, filosofi. Filsafat itu kan induk dari semua ilmu. Filosofi. Kalau bahasa Arab itu al-falasafiyah. Mirip-mirip ya? Mirip. Oh, jadi filsafat itu dari bahasa Arab. Ya. Al-falasafiyah. Rasul seorang pemikir, pejuang, politisi, filsuf. Ya. Orang-orang kan siap. Banyak dari kalangan cendekiawan Muslim kan, ya. Cuman orang-orang Muslim kan nggak pernah belajar. Kayak Al-Farabi, ya, Al-Khwarizmi, ya. Ibnu Khaldun, itu kan filsuf luar biasa yang perlu kita eksplor. Sayangnya umat Islam ini malas baca ya. Jadi perlu kita ada filsuf ya. Contoh lagi cendekiawan Muslim seperti Gus Dur, betul. Nurholis Majid ya, atau Cak Nur ya. Profesor Nasution ya. Betul. Banyak sekali. Jimli Asidiki ya, guru kita tercinta. Dan sekarang itu perlu filsuf-filsuf baru, orang yang pemikir bagaimana memajukan peradaban agama dengan kondisi bangsa, update sekarang ya. Update dengan kondisi ya, dengan jalannya masing-masing. Ya. Nah, ini yang perlu kita upgrade ini, filosofi untuk kemakmuran kesejahteraan bangsa dan dunia. Artinya sesuatu yang mendasar ya filosofi itu. Ya. Oke, siap. Kalau boleh tahu Kang, itu program beasiswa juga apa gimana? Beasiswa S3. Beasiswa S3. Jadi saya diseleksi dari seluruh dunia ya. Dan alhamdulillah saya terpilih dari Indonesia. Satu-satunya dari Indonesia. Luar biasa. Ini yang kerennya dari Kang Gugun tuh, ketika menempuh apapun dia artinya selalu beasiswa ya, beasiswa. Artinya apa? Ya memang secara kualifikasi dan kualitas ke-SDM-an berarti Kang Gugun lolos dari segala hal. Dan kita tahu diri ya. Kita tuh orang kampung, bukan anak tokoh, bukan anak partai, bukan anak ulama besar, dan kita maju itu karena torehan kita aja. Betul. Dan terutama dari doa ini nih, ibu dan bapak. Ibu, Pak, ya luar biasa. Kalau tadi cerita dari masa kecilnya sering mengikuti perlombaan, kontestasi. Ya ini luar biasa, tempaan yang luar biasa yang sudah membentuk personalnya Kang Gugun. Dan Pemda Purwakarta sampai saat ini sering ngasih beasiswa apresiasi ya. Ada ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kata orang-orang Pemda Purwakarta yang nggak pernah ngasih beasiswa, saya adalah salah satu bukti. Alhamdulillah. Saya selalu perhatiannya luar biasa dari zaman Pak Deddy sampai sekarang ya. Selalu memberikan beasiswa, saya selalu izin. Saya nggak pernah minta proposal, tapi ada kadedeh dari beliau. Makanya suka dikasih ke ibu kesini buat alhamdulillah saya. Karena saya udah ada. Oh ya. Dikasih ke madrasah aja kesini buat membangun madrasah. Ya mudah-mudahan program beasiswa ini terus bergulir di Purwakarta karena ya, kita perlu Kang Gugun baru ya. Amin. Kang Gugun baru supaya menular kepada generasi lainnya, muncul Gugun Gumilar yang lainnya dari Purwakarta yang insya Allah ya semuanya. Tadi kita tidak boleh kecil hati walaupun kita kota kecil, kedua di Jawa Barat, tapi kita punya mimpi besar, punya langkah-langkah besar yang feedbacknya bukan hanya untuk lokal Purwakarta tapi juga untuk Indonesia dan dunia. Kang, saya ada artikel yang saya temui juga ketika Kang studi di S3, ada raihan prestasi sebagai mahasiswa teladan. Di situ tertulis Kang Gugun mengalahkan 13.000 ya? Ya, 12.000. 12.000 mahasiswa internasional. Mahasiswa internasional. Jadi ketika S3-nya pun hanya satu-satunya dari Indonesia yang dapat beasiswa. Terus ketika S3-nya
Itu ada kontestasi lagi, Kang. Itu diselenggarakan oleh siapa itu? Ya, jadi gini, setiap tahun itu ada Presidential Award. Jadi Presiden Award untuk mahasiswa berprestasi. Presiden Award ya. Ya, saya menerima itu tahun 2020 akhir. Itu dari presiden, dari pemerintah. Presiden. Iya, Presiden mana, Kang? Presiden di sana di Irlandia. Oh, di Irlandia ya, Irlandia. Dublin ya. Ya, via presiden kampusnya. Jadi awardnya itu dikasih ke presiden DCU. Oh. Presiden Dublin. Oke, nama kampusnya itu apa? Dublin City University. DCU ya. Ya, DCU. Dublin City University. Nah, udah itu kenapa saya alasannya dikasih award? Salah satunya adalah satu, saya ngajarin bahasa Indonesia di sana di kampus. Iya. Baru pertama di Irlandia. Jadi di Inggris Raya. Kalau di London kan sering, kalau di Dublin nggak ada, belum pernah ada. Iya. Itu karena impress kan, banyak orang-orang Irlandia belajar bahasa Indonesia di di kampus saya. Iya. Jarang banget kan bahasa Indonesia diajarkan di luar negeri ya, terkecuali ada yang mempromosikannya dengan sendirinya kan. Selama 1 tahun tuh udah itu satu. Yang kedua, saya itu kan sering mengajarkan orang-orang Yahudi ya tentang apa itu Islam. Saya datang ke gereja, ke sinagog ya, umat agama Yahudi, terus berangkat ke Amerika juga mengharumkan nama kampus ya, pertukaran budaya dan agama. Di Dublin pun tetap ada tour ya, ke kan? beberapa negara. Kan saya sering ke Amerika kan, riset gitu kan, terus ke beberapa kota di Amerika. Jadi kita sambil menyelam air susu, kita sambil belajar dan sambil berdakwah juga. Betul. Karena apa yang kita sampaikan adalah bagaimana Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin, the blessing of the universe. Ya, ini perlu didakwahkan oleh para pencari ilmu yang budiman di Purwakarta. Walaupun studinya filosofi, tapi Kang Gunggun tetap konsisten ya dalam tadi ketika programnya selalu basisnya adalah syiar ya. Ya, dakwah itu kan nggak harus ngaji, sholat, itu kan sudah basic yang rutinitas. Nah, makanya dalam dunia digital ini bagaimana kita sebagai seorang muslim mempromosikan Islam yang bisa bersinergi dengan dunia digital. Dengan caranya masing-masing. Ini salah satunya. Iya, betul. Dakwah ini kan. Iya, betul. Memberikan inspirasi kepada dunia. Jadi itulah kata langsung dikukuhkan menjadi mahasiswa teladan ya, karena teladan capaian itu dengan program-program yang justru kalau menurut selintasan mempromosikan Islam di dunia yang worldwide itu, yang katanya yang notabene kan pandangan publik itu sekuler ya, sekuler. Ternyata bisa diterima ya, Islam bisa diterima. Tergantung kitanya. Jadi sebetulnya kata Rasul dan Imam Al-Ghazali itu yang paling tinggi itu dari ilmu adalah apa? Akhlak, budi pekerti kita kepada orang lain, kepada tetangga kita, dekat, jauh, kanan, kiri, kemudian kepada orang yang bukan seagama, bukan seagama dengan kita. Banyak saya kanan kiri saya dari Amerika, tinggal saya Yahudi, Nasrani, guru-guru saya Yahudi, Nasrani. Kata bapak. Dan kita Kang tetap pede ya, ya. Saya sholat di gereja karena nggak ada masjid kan di sana. Kan dulu Abu Bakar Utsman Ali kan sholatnya di gereja, belum ada. Dengan orang Nasrani Yahudi di Mekah Madinah itu kan. Nah, jadilah seorang muslim yang bisa memberikan harapan untuk membudayakan dialog antar umat agama. Jadi Islam tuh begini loh, bukan kayak bom yang kayak di mana-mana gitu kan. Jadi prinsipnya dunia barat tuh sangat terbuka ya, open ya. Open minded. Artinya Kang Gunggun dengan tadi ketika meraih mahasiswa teladan itu dengan tema yang dibawa justru tetap ya konsisten di kata syiarnya sampai mendapatkan President Award yang notabene itu dari Presiden Irlandia ya. Bergengsi sekali. Luar biasa kan? Indonesia kan saya tulis banyak tuh dari media-media kan sempat booming juga. Artinya betapa tidak toleransinya tinggi banget ya. Tinggi sekali. Ada satu kata dalam Al-Qur'an. Saya itu nggak pernah banyak mengeluarkan kata-kata Al-Qur'an dan hadis. Saya selalu mengartikan dan menerjemahkan. Ada satu kata dalam Al-Qur'an itu ulul albab, generasi ulul albab, the generation of the intellectuality. Jadi generasi intelektual. Nah, ini sebagai umat Islam harus bersaing dong dengan umat-umat lain. Jangan saling membenci, ya. Bersaing, orang bikin vaksin, ya. Kita pun harus bersaing dong. Bagaimana umat Islam bisa menyaingi kaum umat lain, Yahudi, Nasrani, ya, dan ateis. Kita bersaing. Nah, makanya dalam Al-Qur'an itu selalu mendorong dan selalu menyarankan dan memberikan motivasi, jadilah generasi ulul albab atau the generation of intellectuality. Betul. Penting buat kita nih agar umat kita di kampung-kampung. Makanya ini bapak ini, ayo dong, Islam itu umat Islam harus maju, jangan kurung batokan ya. Kalau dakwah kan bapak gitu, bapak tuh kan keras orangnya kepada anak-anaknya. Ayo kamu belajar, terutama saya si bungsu ini.
Benar, luar biasa. Jadi ya inilah inspirasinya, good people, be strong, be confident, harus jadi seseorang yang tangguh dengan ya kepercayaan diri ya, seperti Kang Gugun. Yang utama baca, kitanya harus well informed, harus diisi dengan segala pengetahuan. Jadi ketika kita menyampaikan ke siapapun, kita udah pede ya. Connecting the dot. Nah, Steve Jobs. Siap. Saya mau nyambung, ada 3 filosofi. Siap. Connecting the dot, yang menyambungkan titik-titik terputus menjadi satu garis. Betul. Kita di sini Itu slogannya ID ya. Tagline-nya ID. Ini di Purwakarta, persekian detik kita udah bisa nelpon saya di Dublin nih, saya teleponan sama kan, saya di Dublin. Persekian detik. Iya, betul. Apa yang menjadikan kita malas? Ilmu sudah banyak, betul. beasiswa sudah banyak. Yang memalas itu adalah diri kita sendiri. Makanya jihadun nafs ya, jihadun nafs. Nafsu kita ya. Nah, ada 2 filosofi ya. Yang pertama, Bapak saya ngajarin begini. Pertama adalah kalau kamu ingin sukses dunia, maka adalah dengan ilmu. Ya. Kalau kamu ingin sukses di akhirat, maka dengan ilmu. Ya. Jadi kalau bahasa hadisnya itu adalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Oh, saya ke sana. Satu lagi, artinya dulu tadi. Ya, jadi kalau kamu ingin dunia, ya, peradaban dunia, sukses dunia akhir itu harus dengan ilmu. Jangan sampai buta. Kamu keliling di dunia ini tanpa ilmu. Ya. Yang satu lagi ya, ada sebuah kalimat dari Amerika yang selalu saya terbersit di otak kanan kiri filosofi saya. Amerika. Ya, ada. Saya Mark Twain. Dia seorang novelis. Baca saya di Google banyak. 20 years from now, you will be disappointed by the things that you didn't do. 20 tahun sekarang Anda akan menyesal kalau tidak melakukan hal-hal yang terbaik di diri kita. Saya sebelum menyesal, nanti kata Mang Haji, nyesal kamu kalau nggak gini. Saya belajar dulu deh. Kan jadi pemimpin kamu udah harus diisi dulu otaknya. Iya, betul. Biar nggak kerja tapi nggak mikir. Betul. Ya, kita berpikir dulu. Oke, keren. Perpaduan sebuah filosofi Barat ya, Amerika dengan Al-Quran. Manjada wajada. Those who ever strive hard will succeed. Artinya, sing saha jalma teguh pendirian, kerja keras, insya Allah payang. Amin. Sukses. Amin. Nah, itu dari orang tua kami peninggalan. Luar biasa. Ya.